Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kami dari Majelis Jemaat GKE Getsemani Palangkaraya. Pada saat ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah secara online yang sudah tentu semuanya dapat terjadi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pandemi COVID-19 tidak membatasi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan melalui setiap persekutuan kita seperti pada saat ini. Tentunya dimanapun berada, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Dan semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah. Mari kita kumandangkan pujian dari NKB nomor 3, bait 1 dan 2. Terpujilah Allah. Jemaat diundang berdiri. Hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Silakan duduk kembali. Ada
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada saat ini kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Berkenanlah Tuhan atas kami. Ampunilah segala kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu untuk menerima kasih-Mu. Saat ini kami juga akan membaca firman-Mu. Kami mohon, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dan nas untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE tertulis di dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6 dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Yang akan saya bacakan demikian. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kita untuk hari ini, yaitu di dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Galatia pasal yang ke-5, ayat 13 sampai yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kami untuk membaca dan renungkan. Hamba mohon kepadamu, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk dapat memberitakan firman-Mu ini, agar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 saya bacakan dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin buat firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bagian firman Tuhan Galatia pasal yang ke-5 ayat 13 sampai yang ke-15 dipersiapkan bagi kita dalam rangka kita memaknai juga. Ini adalah bulan kemerdekaan bagi kita. Saudara, nats ini ada dalam bagian perikop kemerdekaan Kristen. Sejenak saya ingin mengajak kita mengingat kembali apa itu kemerdekaan dan juga tujuan dari kemerdekaan itu khususnya bagi bangsa kita yang bulan ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Yaitu tentunya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan tujuan dari kemerdekaan dalam teks pembukaan undang-undang itu yaitu untuk membentuk pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sungguh luar biasa. Artinya bahwa para pendiri bangsa ini sudah memikirkan akan harapan serta juga tujuan dari kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan dengan darah dan air mata, dengan harta benda. Untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga bebas dari ketertindasan, ketakutan, kebodohan, keterbelakangan, dan seterusnya yang membawa hal yang tidak baik. Tetapi tentu untuk membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dan membuat hidup lebih bermartabat. Sejalan dengan itu, maka tentu semua pendiri bangsa ini juga didasari dari sebuah keyakinan bahwa itu adalah juga merupakan amanat Tuhan bagi kehidupan ini. Dan seterusnya pada hari ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa bagaimana pembebasan itu sebenarnya adalah juga merupakan kehendak hati Tuhan bagi manusia. Kalau kita membaca dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama di sana bahwa dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya bahwa betapa hal ini terus datang dari pemahaman bahwa iman Kristen dimulai dengan peristiwa pembebasan oleh Yesus Kristus. Bagi Paulus, bahwa hendaknya seluruh pemberitaan gereja ataupun juga persatuan orang percaya adalah berita tentang pembebasan. Pembebasan dari ketakutan,
pembebasan dari ketertindasan, pembebasan dari kebodohan, pembebasan dari keterbelakangan. Sekali lagi, karena hal-hal tersebut adalah tanda bahwa kuasa dosa itu berkuasa. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam ayat yang ke-13 bagian A, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Artinya bebas dari kuasa dosa, bebas dari ketakutan dan juga ketertindasan. Dan kebebasan itu telah dianugerahkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya dengan harga yang mahal. Karena itu mahal, maka Paulus mengatakan juga melanjutkannya. Dalam ayat yang ke-13 bagian B, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena hal itu akan kembali membuat manusia dalam ketertindasan. Sebagaimana juga bangsa ini ketika ia mulai kembali melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan roh ataupun juga keinginan para pendiri bangsa ini yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini tentunya juga akan berdampak yang tidak baik bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Karena itu sekali lagi saya bacakan. Dikatakan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, sekali lagi karena semuanya itu hal tersebut akan membawa kepada keterpurukan kembali kehidupan negeri ini atau setiap warga masyarakat. Karena hidup dalam dosa berarti hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu yang membuat kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Tetapi hendaknya tujuan hidup selalu fokus ke depan. Sebagaimana juga teks kita dalam ayat yang ke-13 bagian C, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa hal itu? Karena kasih adalah sebuah bentuk tindakan konkret membesarkan hati orang lain sesuai dengan kebenaran Tuhan. Saudara, Tuhan tidak meminta tentunya untuk melakukan sesuatu hal yang spektakuler atau di luar batas kemampuan kita. Tapi paling tidak, kita bisa melakukannya sesuai dengan kemampuan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 23, bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan senang hatimu seperti untuk Tuhan. Apalagi di tengah situasi pandemi yang masih belum usai ini atau sebelum berlalu. Maka sikap peduli sesungguhnya akan sangat menguatkan bagi yang membutuhkan. Nah, karena itu di firman Tuhan ini mengatakan bangsa ini merdeka. Kita juga sebagai umat percaya, yakin bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus, bahkan dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan, semuanya juga bangsa ini. Maka tentu kita diajak untuk mengisi hal ini, untuk hidup justru dalam kasih, melayani seorang akan yang lain oleh kasih, kepedulian dan juga kebersamaan yang kuat satu yang lainnya, sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, ketika semuanya memiliki untuk melakukannya berdasarkan pada kasih, pasti akan membawa kepada kebaikan ataupun juga mampu akan kita pikul secara bersama-sama. Kiranya Allah dengan kuasa firman-Nya ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bagaimana kita mengisi hari hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah mendapatkan kemerdekaan pun juga bangsa ini. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Selamat bagi kita semua yang boleh menerima kemerdekaan keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan,
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau saat ini kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan tentang arti kemerdekaan dan tujuan daripada kemerdekaan itu yang sesungguhnya ingin membawa kami untuk kepada arah yang baik. Sebagaimana juga bangsa kami pada bulan ini merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. Kami diingatkan kembali akan harapan dan kerendahan hati para pendiri bangsa ini. Mereka menyadari bahwa sesungguhnya kemerdekaan itulah hak segala bangsa. Karena itu segala penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena itu mereka berani mengambil sebuah keputusan, bahkan mengorbankan diri, mengorbankan apa yang dimiliki, harta, benda, darah, bahkan air mata. Mereka melakukan semuanya itu karena sesungguhnya kemerdekaan adalah hak untuk memanusiakan manusia, untuk menikmati keadilan. Dan juga tentunya tujuan dari semuanya itu yaitu tidak lain adalah untuk pemerintahan yang bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, premian abadi dan keadilan sosial. Karena itu ya Tuhan, kiranya melalui momentum hari ulang tahun yang ke-76 Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pemerintah beserta warga bangsa mengingat kembali akan semuanya ini dan bersatu padu, serta juga sungguh menyadari dengan sesungguhnya akan tugas dan tanggung jawab di dalam rangka mengisi kemerdekaan yang telah dimiliki ini. Oleh karena itu, menyerahkan pemerintah kami tingkat pusat hingga ke pelosok ini. Pun terlebih kalau saat ini negeri kami juga yang merupakan bagian dari warga dunia menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19 yang belum berlalu, yang berdampak dalam segenap kehidupan masyarakat. Tuhan, kami memohon pengasihan-Mu, lawatan kasih dan kuasa-Mu untuk menambahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah, bagi Satgas COVID-19 tingkat pusat hingga ke pelosok, pun bersama dengan warga bangsa untuk bersatu padu, sehingga hal ini bisa dihadapi dengan semestinya, bahkan juga kami bisa keluar dari situasi yang sulit ini. Kami memohon agar pemerintah juga dimampukan untuk bisa lebih lagi memperhatikan keberadaan kehidupan masyarakat Indonesia yang terdampak secara langsung akibat pandemi ini dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan masyarakat juga agar mereka bertambah hikmat juga di dalam menghadapi pandemi ini. Ajarlah kami untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab, apapun keadaannya. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang siap menopang dan menguatkan kami. Kami bersyukur bahwa sebagai warga gereja kami juga mengingatkan bahwa hidup kami telah diberkati oleh Kristus, maka tentunya kami juga tidak lalai dengan kemerdekaan ini, dengan keselamatan yang telah dianugerahkan. Tapi kami boleh menggunakan kesempatan kehidupan yang Kau berikan ini, orang yang telah dimerdekakan dan juga diselamatkan itu, dengan hidup yang penuh kasih dan tanggung jawab, meningkatkan kepedulian satu yang lain. Bahkan juga dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami memohon pengasihan-Mu agar kami juga semakin giat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sekecil apapun itu. Bukannya kami melakukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba menyerahkan kepada gereja Tuhan dalam kasih dan kuasa Tuhan, dalam pemberkatan-Mu, kehidupan gereja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang saat ini sedang dalam keduka citaan, Tuhan berikan penghiburan.
Terima kasih Bapa di sorga. Tak lupa kami berdoa, bersyukur bersama saudara kami. Mungkin sepanjang minggu ini ingat akan usia mereka ditambahkan, baik pernikahan maupun kelahiran. Biarlah dengan kuasa Tuhan, dengan panjang umur ini, mereka semakin berbahagia dalam usia yang Tuhan berikan ini. Dan kami percaya dalam semuanya itu Tuhan ingin memperlihatkan bahwa keselamatan itu hanya daripada-Mu Bapa. Mereka yang mendapatkan banyak hal, rezeki dan juga kesuksesan, kebaikan Tuhan, biarlah mereka semakin bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi mau serahkan sentral depan kami semua, pun juga di dalam kerja dan karya kami, di dalam kasih dan bimbingan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi dan sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Janganlah kehendak kami yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar dalam memberikan persembahan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya kita mempersembahkan persembahan, kita menaikkan pujian dari NKB nomor 217, bait 1 dan 2. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Jemaat, senantiasa berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat dari kami. Dan ingat, lakukan selalu protokol kesehatan.
untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi Dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia,